waktu kali ini dari Avatar Korea juga belum punya helm. Kayaknya ini bakal menjadi fight yang lama di Pochinki. Ya, kita perhatikan serangan juga dari pergerakan semua tim tampaknya bermain dengan lebih hati-hati, terutama untuk tim DU dan juga tim 69 ya. Tidak terlalu banyak pergerakan open yang mereka lakukan, tadi cuma satu hands yang lumayan berbahaya pergerakannya. Tapi selain itu mereka lebih nge-stick, dan mungkin karena ini pertama kali mereka bertempur juga ya di Pochinki, kedua tim ini sangat berhati-hati karena biasanya kemenangan ataupun kekalahan pertama yang paling diingat oleh semua orang. Bener banget ya, ini derby season 3 ya. Kalau misalkan derby season lalu itu yang gue inget Lufrinara. Ya, buaya lawan lang. Kali ini jam melawan Dewa. Dewa. Oh, waktu melawan Dewa. Waktu melawan Dewa. Bisa. Soalnya kemarin gue nonton Scream ya, Flo ya. Itu pas yang kita kan Hamin 1 itu ada gladi kan ya. Gue Yeah. sempet nonton juga nih, Dewa United itu ngelawan si 69 lama banget loh. Sampai circle ketiga, apa circle kedua, pokoknya 10 menit, stay aja di Pochinki. Ya, karena kan persiapan untuk pembukanya gitu. Karena ketika tim DO ataupun tim 9 memenangkan nih Pochinki pertama, itu bakal jadi satu boostingan mental juga untuk selanjutnya, untuk nextnya. Dan kalau berturut-turut nih, yang tim yang menang tuh satu tim doang, menang terus, pastinya yang tim yang kalah bakal mikir, ini gue pindah atau enggak ya? Ya, kalau misalkan ngomongin Word kita atau nggak, mendingan Word pindah ya. Daripada wasting time juga ngebuang-buang ronde terus menerus, apalagi ini liga gitu loh. Liga, kita kan istilahnya kalau liga itu nabung poin. Nabung poin, betul. Tapi baik lagi sih, untuk semua tim di weekday gue rasa mereka bakal bermain ya maksimal, tapi nggak bakal kasih tahu semua, nggak bakal buka semua kartu mereka. Nggak 100% ya? Betul, karena ketika weekday masuk ke super weekend itu kan ke reset, hilang poinnya. Yang penting lolos super Benar. weekend. Super weekend nggak akan hilang, karena itu bakal digunakan untuk perhitungan poin ke akhir season country final. Benar banget. Jadi ini sistem PMPL season 3 adalah sistem yang pertama kali digunakan di PMPL. Walaupun memang pernah di PMWL East kita menggunakan sistem seperti ini, tapi ini adalah Liga Nasional pertama yang menggunakan sistem weekday dan weekend. Dan terlebih kalau kita lihat juga di tim-tim lain masih bermain sangat pasif. Ini menit ke-5, menit ke-6 sudah ada beberapa tim juga yang sudah melakukan rotasi. Kali ini Onyx yang pada biasanya kita tahu turun di Gatka, kali ini di season ini mereka mengubah strategi mereka. Betul, kalau Onyx dari dulu terkenal turun memang di Gatka, tapi sekarang Gatka diisi oleh tim lain kali ini ya. Dan sementara kita bakal lihat juga kali DU dan juga tim RG cukup berdekatan, cukup berbahaya karena satu anggota tim RG dalam posisi ngeflank ke arah tim DU. Oh, itu dekat sama Hands ada satu titik biru. Warung kali ini langsung saja melakukan surprise, tapi what happened? Langsung saja di counter, bakal langsung di end begitu saja oleh Hands. Betul, padahal Warung yang menangkan angle-nya, tapi malah dia yang kelap dan kali ini mobil diambil oleh seorang Hands. What happened dengan tim Arcurio yang kehilangan satu member mereka di awal permainan kali ini? Wow, mungkin itu masalah timing juga ya. Tadi mungkin Warung open di timing yang kurang tepat dan spraynya itu nggak kena sama sekali ke Hands. Betul, tapi gimana pun harusnya menang Warung tadi ya. Iya, harusnya tuh menang Warung karena tadi Warung yang udah tahu duluan gitu. Itu Hands di situ gitu ya. Betul, tapi ya kita bakal kayaknya juga dengan RQ kembali di game kedua ini harus kehilangan satu member di awal-awal. Perlu bermain hati-hati, sedangkan DU mendapatkan satu kill dan satu mobil yang berharga banget di awal permainan. Bener, enak banget ya udah dapetin satu orang, dapet satu mobil juga. Udah nggak perlu jauh-jauh gitu nyari mobilnya. Betul, padahal kan tadi mereka ngelok dengan tim 9 pasti kekurangan mobil. Iya, bener. Tapi dengan dapetin satu bagi itu menurut gue menjadi tambahan kendaraan yang berharga bagi tim DU. Oh, ini promo baru, Flo. Biasanya kan kalau pakai granat tuh buy one get one free killnya. Iya. Kalau ini buy one kill, get one free car. Rikar, bonus mobil kali ini ya. Alright, dan kamera juga sudah mulai bergeser. Ini adalah tim Eagle 365 yang bisa dibilang cukup kuat juga kalau misalkan melakukan clutch ya. Karena kita tahu ya, player-playernya itu juga sebelumnya sudah pernah bermain di PMPL season sebelumnya. Betul, pada season kali ini ya gue rasa pemain baru tuh nggak terlalu banyak. Banyak tim yang masih menggunakan roster lama mereka ataupun menggunakan pemain-pemain yang cukup veteran dalam roster mereka. Benar, jadi mungkin bisa dibilang baru mengikuti liga tapi tidak baru dalam kancah PUBG Mobile. Betul, seperti Void ya, meskipun mereka memang baru kembali ke PMPL. Ya.
tapi mereka hanya menambah seorang asa di roster mereka sementara ini. Benar. Kalau kayak Debs 2K ya kita udah tahu lah ya. Terus juga kayak Maybe memang sebelumnya tidak di Void tapi berada di tim lain gitu kan dari Betul. Nara. Dan ini akan membuat warna-warna baru juga pastinya di season 3. Circle-nya kali ini ternyata mengarah ke area sekitar Rozok dan ini adalah circle yang bisa dibilang cukup kompleks karena ada sungai yang ngebelah. Betul, ini adalah sungai yang ngebelah dan kali ini meskipun sungai memang bagian utara, tapi Yap. nggak menutup kemungkinan zona bakal kental ke bagian utara juga. Sehingga ini pertimbangan kontrol ke jembatan Rozok itu bakal masih menjadi pertimbangan cukup berat bagi tim-tim lain juga. Mengingat masih ada kemungkinan bisa pental ataupun memotong bagian sungai. Ya. Pasti bakal ada tim-tim yang mengisi area-area tersebut atau mungkin ada perebutan-perebutan juga di choke point jembatan sekitar Rozok dan di sekitar yang Bukit Gorgopol seperti yang tadi sudah Flo bahas. Dan ternyata kali ini Steve Dewa United berhasil untuk mengamankan satu player dari Void tapi belum di end sih kalau dari Killing Fields-nya kita lihat ya. Betul, belum di end tapi baru sampai di knock doang dan tampaknya Dewa pun pindah posisi ke gudang dekat area Pochinki. Kita bakal lihat Steve juga masih menembak dari bangunan gereja, kali ini masih mengontrol high ground-nya, memastikan dari jarak jauh tidak ada yang bisa mengflank timnya kali ini. Steve menembakkan satu knock yang sangat berharga, tapi di sini Oki Ozora sudah nempel ke rumahnya Void. Yap, lemparan granat ke lantai 2 kali ini belum membuahkan hasil tapi ada Asa juga yang sudah mulai memasak granatnya. Kemana itu Salah granatnya lempar. dilempar? Dan Dev sudah low health parah dan wow, what a nice grenade langsung saja connect ke Oki Ozora. Oki Ozora perlu di revive tapi backup dari Uni terlalu jauh. Apakah bakal bisa meng-spot player-player dari Void? Sudah mulai di tapping juga hands, sudah mulai memasak dari sebelah kanan, masak smoke grenade pastinya untuk menyelamatkan Oki Ozora. Betul, kita bakal lihat Hanser kawan-kawan coba untuk menyelamatkan seorang Oki di mana Debs dan kawan-kawan juga sulit untuk menumbangkan Oki yang dalam posisi knock kali ini, tapi tampaknya Oki sudah kena peluru panas lumayan low dan akan pulang ke arah lobby. Grenade killer untuk seorang Debs. Yes, betul sekali. Masih terus memborbardir dari seorang Debs ke arah gudang karena tadi dapat informasi juga bahwa ada sebuah step dari arah gudang. Kali ini Hands Public sudah dipukul mundur untuk regroup ya. Dan untuk kedua kalinya Aero bertemu dengan tim EVOS Reborn kembali di Erangel kali. Di manakah mereka bertemu? Gue masih mempertanyakannya karena gue belum lihat posisi mereka di minimap. Bener juga ya. Kan kalau Aero tuh dari mill base biasanya. Biasalah pertama-tama yang ngegas Kita kan? misalnya. Enggak, mereka sekarang Ma, di Very Pier. akhir-akhir. Oh iya pindah. Harusnya nggak jauh Kalau dari jembatan Epos kiri. ya. Jembatan anu kiri, dulu, iya. Aduh, Pertama. gue masih kayak belum bisa move on ya. Ya, bahkan season baru. Kita sambil Ini baru ini, adaptasi ini. juga. Enggak cuma player yang Support. adaptasi, tapi caster juga Pos adaptasi. BTR, Banget. dilema Kadang tuh yang kita berdua. ngeliat nama player tuh juga kayak masih kebayang-bayangnya tuh tim-tim lamanya gitu karena saking melekatnya gitu loh. Betul, apalagi Dewa beberapa player poin yang cukup lama di tim 69 mereka ya, gitu. awal-awal. Bener banget. Nih, matu nih lah Ini terus juga nih. si Cep ini Bawa. adalah player lama kan. Betul, yang ya kalau gue lihat gak taunya Mas Gaga namanya Mas kan. Gaga gitu. Tapi ini jauh banget ganti namanya. Kalau dari Mas Gaga ganti Bang Gaga masih nyambung gitu. Tapi dari Mas Gaga jadi Cep. Cep. Jauh juga gitu ya. Jauh gitu kan. Ya jadinya kita nggak bakalan keliru gitu dengan nama ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga dari Dewa United belum mau pergi dari area Pochinki, malah nambah rame kedatangan poin gitu. Betul, ya, kita bakal lihat juga ya dari pergerakannya Steve dan kawan-kawan. Mereka masih menjaga area Pochinki bagian kerajaan. Bergerak lagi. Itu Flo sudah dijawab oleh minimapnya tuh. Aero sama Evos ada di sekitar jam 6. Di bukit, di bukit Pochinki. Betul. Banget ya area Pochinki. Itu rame Ya. banget, itu bakal rame banget sih. Oke, mereka sekarang juga ya, hampir semua tim sudah masuk ke area circle yang berarti kita bakal lihat pertempuran di daerah Pochinki, di daerah perbukitannya juga. So kita bakal lihat mungkin banyak tim yang perang jarak dekat bentar lagi. Yes, bakal ada retake compound juga pastinya. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada yang bergerak rotasi. Itu Onyx dengan mobilnya udah mulai mendekat ke arah Pochinki juga. Ini bakal jadi padat penduduk sih pastinya di Pochinki. Betul, ini bakal jadi satu kota yang tanahnya bakal naik sih harganya, bakal laku banget karena ini menjadi center zone banget dan pastinya dengan kota Pochinki yang cukup besar bakal menjadi inceran untuk para tim-tim yang pengen membeli ya rumah baru di Pochinki. Pastinya, lihat Flo pergerakan dari Porpang. Seorang diri saja sudah mulai mendekat ke arah 69. Ini dia jadi scouter ya? Scouter atau IGL ya si Porpang ya? Porpang itu di tim lamanya sih dia IGL. Sekarang mungkin jadi scouter bagi tim Onyx ya. Alright, karena gue dapet isu-isu tuh Porpang tuh jadi IGL. Soalnya sebelumnya kalau kita tahu kan IGL dari Onyx sendiri itu kan si Bintang ya. Iya. Dan kali ini kameranya kebalik. Ganti nama juga di Bintang nih, dulu kan Ken namanya kan. Iya, kameranya kebalik. Mungkin
Raffi ini pengen coba ini ya, menjadi berbeda. Oke, gue sedikit ke distract dengan kamera. Tapi Powerpunk tadi setelah pergi sendirian, nampaknya langsung melakukan regroup kembali dengan Onyx ke rumah 2 lantai tersebut. Kali ini di open field sudah mulai tersebar player-player dari Geek juga, bahkan ada Takai yang sudah mulai melanjutkan rotasi, tapi sudah ada peluru-peluru panas juga yang masuk saya menjadi player terakhir yang melakukan rotasi dari tim Takai. Betul, perlu berhati-hati ya, karena baik lagi sekarang ini dari pergerakannya tim Takai, mereka cukup dihimpit oleh tim-tim yang berbeda. Di atas mereka dari Rozok ada tim BFD, di daerah rumah di bawah Pochinki ada RRQ, di daerah kanannya open field ada Geek Fam. Ada Geek 3 tim menghimpit mereka. Wow, ini dia benar-benar posisinya kebuka dan dia cuma manfaatin gundukan itu doang buat nge-cover body-body dari si player-player Takai ini. Berarti kalau bisa kita lihat tadi dari minimap, Pochinki ke atas tuh rame ya. Jadi dari bawah Pochinki Rame, numpuknya di numpuk. Pochinkinya, di daerah school nggak terlalu rame lah, Nggak cuma terlalu ada rame. lah beberapa tim berdekatan. berarti yang di area-area checkpoint itu masih agak-agak sepi lah ya. Betul, yang rame itu di bagian ujung-ujung zonanya. Benar banget. Dan ini mengingat masih circle ketiga juga. Mungkin nanti pas menutup circle 3 begitu udah mulai menutup kembali, itu akan mulai terjadi banyak sekali pertemuan ya, karena udah mulai padat merayap. Live juga masih ada 61 flow. Bayangin, dari sekian lama 15 menit, cuman ada 3 player yang balik lobby. Betul, ini menunjukkan bahwa pemain sudah mulai adaptasi, sudah mulai berhati-hati bergerakannya. Tidak ada tim yang bergerak dengan apa ya, tanpa Aku dia berhati-hati. langsung. Gabah gitu ya. Gabah, betul. Nggak ada yang menganut teori Lagi Sota. rotasi terobos. Benar-benar. Dan kalau gua Kayak gitu inget-inget aja. kembali, season kali ini hampir seluruh tim itu udah pakai coach. Hampir semua, betul. Benar Hampir nggak? semua. Kalau dulu kan ya masih mungkin Satu dua tim satu doang. dua tim yang ada. Terjadi Nah, jadi iya, ya maksudnya kayak self defense gitu lah ya. Betul. Tapi kan kalau dari luar ngelihatnya Macetnya. sisi yang beda, sudut yang beda gitu. Baru orang lain, lu tuh salah. Ini dengan Kalau Facebook orang yang ya, di komen, ini. tapi yang tadi rencana gue kayak gini gitu. Bener. Benar-benar gue setuju banget seperti itu Bangun. apa yang dikatakan Flo. Bahkan kali ini Onyx bener-bener nggak ada pisahnya sama sekali loh Flo. Betul, mereka stick dengan satu rumah, cuma nge-split untuk ke 4 angle yang berbeda. Yes, betul. Ini kayaknya circle-nya bakal ujung-ujungnya ke Pochinki nggak sih melihat? Bakal ke Pochinki, cuma baik lagi, seberapa rame Pochinkinya. Nah itu dia, kalau kita tahu ya yang namanya circle mengarah ke ibu kota, aduh ibu kota gak tuh, apa sih namanya kayak perumahan seperti Yasnaya, Pochinki, Pusat pulau. ya pusat lah ya itu kayak bakal banyak fight-fight dengan granat dan juga penculikan biasanya yang kenokin gue, yang lu gitu. Betul, itu emang PR sih kalau sampai kota-kota gede kayak LL, Pochinki dan sekitarnya juga. Dan ini bakal jadi PR untuk semua tim kalau circle kembali menuju ke arah Pochinki. Kalau circle ke open field, itu PR juga bagi tim-tim yang sudah keburu setup di Pochinkinya. Pochinki keluar tuh udah kayak serangga Iya, disemprot record, gitu. anak. Keluar aja Oh iya, dengan semuanya. Facebook berikut Oh, ya. bahkan kali ini sudah Iya, terjadi yang fight kayak juga antara udah Morph nge-report dan kan ya? Aura. Oh my god, Freddy dilakukan tapi ternyata Takai harus takedown. Kali ini backup yang cukup baik dari Rotesi, bakal langsung melakukan regroup, tapi Rotesi langsung saja ngegerebek satu rumah yang ada player-player dari Morph Team. Summer melakukan flank dari sisi lain dan ini what a nice backup. Lihat lagi ada No Mercy bakal langsung datang dan ini akan menjadi fight of the year juga mengingat Morph dan Aura ada cinta lama yang bisa kembali. Betul, Siapa kita yang bakal mana kayak on? juga masih Rekam imbang layar. dua-dua untuk masing-masing tim, di mana Hoki dan juga Summer harus melawan Jaden dan juga nomor si 2 bintang dari tim Aura. Kali ini kita bakal nomor si lumayan low, tapi Jaden juga lumayan low. Summer dapetin satu knock ke arah Jaden, tapi kali ini mau untuk menghalangi pergerakan dia, tapi dengan sangat cermat nomor si menumbangkan seorang Hoki. Wow, one versus one situation. Nampaknya kali ini No Mercy low health parah. Langsung saja diterobos sama Summer mencari player terakhir. No Mercy di depan sana langsung blind spray. Masih mencari-cari kembali berdansa-dansa di luar. Mendengarkan suara step dan bakal bertemu kali spray down Summer. Apakah berhasil dan Morph ternyata yang harus dipulangkan oleh Aura Esports. Dan pelurunya pas banget habis Nah, dari ono seorang stem, Summer. Kalau dia masih punya peluru, Maafin hati-hati. Anu, no mungkin mercy, itu no beda mercy. cerita, tapi sayang sekali pelurunya keburu habis. Yes, itu dia. Iya. Itu hot banget ya. Telat, nenekmu. Hot abis fightnya dan kali ini Alter Ego join the fight di area Pochinki Takai. What? Kenapa Argenta mengepung temannya? Apakah mantul dia? Apakah tadi mantul dari bom ini mengenai temannya? Tapi kita bahkan Aura dalam bahaya juga karena Jaden tampaknya kena oleh zona. Biasa kan seorang
No Mercy bertahan sendirian. Oh iya, betul sekali. No Mercy akan bertahan seorang diri melihat tadi fight yang sudah terjadi. Dan Pochinki super rame, circle-nya pun ternyata tidak ke Pochinki. Keluar dari Pochinki menuju ke bagian gudang-gudang yang tadi dijaga oleh tim Dew ya? Dewa, Dew. betul, yang di dekat gereja itu ya. Betul. Ini Wow. bakal berbahaya banget sih buat semua tim yang sudah set up di Pochinki, apalagi kalau sudah nge-lock dengan tim lain di dalam Pochinkinya. Yap, tanpa lama-lama Onyx langsung aja keluar dari Pochinki, nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar, tapi ini akan menjadi nightmare atau mimpi buruk untuk SG, Takai, Alter Ego, dan Eagle 365. Betul, tampaknya kita bakal lihat cukup banyak knock yang mulai terjadi antara tim-tim yang berada di ujung circle. Spray down ke arah seorang Badru, ditumbangkan oleh J-Max dari tim Skylands, dan kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Takai yang kali ini mulai termakan oleh zona. Yes, betul sekali. Alter Ego player udah mulai satu persatu ngacir cabut, tapi kali ini Speed kayaknya bakal dicari-cari oleh Slayer. Through the smoke mencari kembali, tapi ada Pinky di belakang juga. Smith masih belum terdeteksi, masih berada di belakang Broken Wall, akan melakukan spray down terlebih dahulu, tapi ternyata ada player yang lain, Slayer yang berhasil untuk melakukan backstep terhadap Smith. Ya, kita bakal pergerakan dari tim SK, kita pakai pelan-pelan maju ke depan, tapi Bintang juga tertumbangkan. Cukup banyak pemain yang sudah termakan oleh Blue Zone, dan Takai bakal pulang di posisi 14 dengan membawa 1 point kill. Wow, Skylights Gaming agresif banget ya, berhasil untuk menangkap satu persatu player-player yang sedang berusaha untuk keluar dari rumah, tapi kali ini nampaknya Landak akan bertemu dengan Elang dari Eagle 365. Sudah ada satu player, Onyx Bintang sudah terkenok juga. Kali ini Nick akan berusaha untuk menyelamatkan temannya dengan melemparkan beberapa granat-granat ke depan. Ya, kita bakal beberapa player juga sudah masuk ke dalam zona, di mana beberapa tim juga masih menahan di ujung-ujung zonanya. Tampaknya bakal kali ini juga dari tim Aura bakal pulang di posisi ke-13 kali ini dengan membawa 4 point kill. Yes, betul sekali, tapi kali ini fight, wih, mobilnya loncat langsung saja menabrak satu telepon. Kali ini Raffi langsung melakukan spray ke arah depan. Player-player dari Eagle 365 tidak ada backup terhadap temannya di depan sana, masih terus melakukan clutch. Nggak berhasil, temannya menjadi korban untuk Onyx. Betul, dan kita bakal Eagle 365 juga tinggal menyisakan 2 pemain lagi masih bertahan. Ada Alvin dan juga Just Space. Onyx bertahan dengan sangat-sangat strong di daerah rumah mereka yang berada tepat di ujung zona. Baru. Yap, betul sekali. Eagle 365 nampaknya akan kesulitan jika memang mau nge-retake compound milik Onyx. Kali ini Just Space, last man standing, masih berusaha untuk nge-proan di balik smoke. Raffi terus saja membuat parkir. Just Space di belakang sana masih bisa berlari-lari, tapi kayaknya udah ada satu player dari Onyx yang udah mulai ngemajuin. Oh, RRQ pun dipulangkan, dan ternyata Onyx berhasil untuk memulangkan Eagle 365. Betul, 10 tim Indonesia kita bakal kali ini di nomor 11 juga ada Eagle 365 yang pulang di posisi 11 dengan membawa 4 point kill, dan Alter Ego juga menyusul dengan peringkat 10 dan juga 1 kill. Wow, itu super ramai banget semua player-player yang lagi berusaha keluar dari Pochinki ya. Dan kali ini masih ada Skylights 69 Aero juga yang berada di pinggiran-pinggiran circle. Tapi ini enak banget buat Aero Wolf loh. Betul, mereka mendapatkan rumah Ha-ha. dengan ada atap yang terbuka dan bisa menjaga pergerakan tim-tim lain. DU juga harusnya bisa pelan-pelan maju atau menggunakan time. Menjaga pergerakan Saya tim lain, nih DU juga harusnya mulai bisa nih pelan-pelan maju atau nama menggunakan time. pribadi nih ketelun akaan. Kami live nek ke. Gangguan live nah aku gangguan nih. Terganggu nih. Kami live nek ke.